Selamat malam mahasiswa content writing. Hari ini kita akan belajar tentang copywriting dan deskripsi produk. Nah, ini materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu prinsip copywriting serta penulisan deskripsi produk. Oke, kita lihat. Ya, jadi copywriting itu seni untuk membuat teks yang persuasif untuk mendorong audiens melakukan tindakan tertentu. Nah, itu copywriting ya. Jadi seni mengolah kata ya, biar audiens tuh mau melakukan apa yang kita kehendaki ya. Contohnya beli produk, silahkan mendaftar, silahkan klik, seperti itu ya. Jadi ada ajakan untuk melakukan sesuatu. Nah, prinsip-prinsip copywriting yang efektif itu adalah pedoman untuk menciptakan konten yang menarik, persuasif, dan mampu mendorong audiens untuk melakukan tindakan yang kita kehendaki. Nah, itu adalah prinsip copywriting yang efektif. Prinsip utamanya copywriting, yang pertama kita harus mengenali audiens ya. Jadi khususnya kita harus mengetahui apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan audiens ya. Karena biasanya orang kalau membutuhkan sesuatu ya pasti ingin membeli. Makanya kita harus tahu dulu audiens kita membutuhkan apa, seperti itu. Nah, di sini gunakan gaya komunikasi yang mudah dipahami oleh audiens ya. Kalau bisa gunakan bahasa-bahasa sederhana. Nah, lalu tunjukkan bahwa kita itu memahami masalah mereka. Ya, misalnya mereka kepanasan, ruangnya panas. Ya, jadi kita bisa ngasih solusi. Ya, seperti itu. Misalnya menawarkan AC atau menawarkan kipas angin, seperti itu. Ya, jadi kita harus tahu dulu memahami masalah yang dihadapi oleh audiens. Ya. Ini contoh lain ya. Misalnya audiens Anda adalah orang tua yang sibuk. Nah, kita harus memberikan fokus pada kemudahan dan waktu yang hemat. Oke, lalu copywriting yang kedua prinsipnya adalah gunakan headline yang menarik. Headline itu judul ya, judul utama ya. Ini karena judul utama itu tentunya menarik perhatian ya. Menurut penelitian 80% orang membaca headline, tapi hanya 20% membaca sisanya ya. Makanya buatlah headline yang semenarik mungkin ya. Jelaskan manfaat utama, lalu masalah yang akan diselesaikan oleh produk. Ini tanda silang itu yang salah ya. Ini kita gunakan yang tanda centang ya. Misalnya ini disilang nih ya. Beli produk kami sekarang ya. Atau yang betul yang ini, cara mudah menurunkan berat badan tanpa diet ketat. Nah, ini headline. Nah, ini judul utama nih. Orang pasti ingin melihat, wah ini gimana nih cara menurunkan berat badan tanpa diet. Ya. Dibanding datang-datang beli produk kami sekarang, beli produk kami apa ini ya. Jadi ini makanya ini tanda silang ya. Yang betul yang kedua. Lalu yang ketiga, fokus pada manfaat bukan fiturnya ya, manfaat produknya ya. Jadi audiens itu lebih suka tahu manfaat-manfaat yang bisa menyelesaikan masalah mereka ya. Ya. Jadi tunjukkan pada audiens ya nilai tambah yang akan didapatkan. Ini contoh juga nih yang betul dan salah, yang silang itu salah ya. Misalnya notebook ini memiliki RAM 16 GB. Ya, bagus yang nomor 2 ya. Nikmati multitasking ya tanpa hambatan dengan RAM 16 GB. Jadi lebih mengena ya. Multitasking itu maksudnya bisa ngerjakan macam-macam ya. Anda kalau buka laptop atau buka CPU kan pasti ada buka musik, buka MS Word, buka apa segala macam. Tidak cuma buka satu aplikasi saja kan, tapi bermacam-macam. Nah, ini ditunjukkan ya. Yang betul yang nomor 2, nikmati multitasking tanpa hambatan. Nah, itu pasti orang pada senang. Ya, jadi fokuskan manfaatnya. Lalu yang keempat ya, gunakan CTA ya. CTA itu call to action ya. Jadi CTA itu hal penting untuk memandu audiens terkait dengan langkah apa yang harus dilakukan. Ya, jadi ajakan untuk melakukan sesuatu.
gunakan kata-kata aksi ya, seperti contohnya ini biasanya di akhir CTA itu ya, misalnya beli sekarang atau daftar gratis atau dapatkan diskon. Nah ini contoh lain ya. Klik tombol di bawah ini untuk dapat penawaran yang eksklusif ya, yaitu CTA. Jadi secara tidak sadar kita diajak untuk melakukan sesuatu ya. Ini penting ya, kadang kalau tidak diajak seperti ini, kadang audiens cuma membaca aja udah selesai gitu ya, kelihatannya sepele tapi banyak yang berhasil dengan menggunakan CTA ini. Jadi audiens pasti akan melakukan ya, misalnya beli sekarang ya, akhirnya beli ya, seperti itu. Lalu yang kelima, bangkitkan emosi ya, gunakan kata-kata yang memotivasi, membuat penasaran, menciptakan rasa urgensi ya. Urgensi itu urgent ya, mendesak ya. Karena emosi itu sering menjadi faktor utama ya untuk mengambil keputusan. Contohnya 2 jam lagi diskon akan ditutup ya, wah, orang yang merasa membutuhkan pasti langsung membeli. Atau tinggal 3 kursi lagi seminar ini, wah, yang membutuhkan seminar itu pasti buru-buru akan membeli ya. Jadi bangkitkan emosi. Lalu yang keenam, simple dan to the point. Ini bukan to the point ya, gunakan kata-kata simple ya, sederhana. Lalu to the point itu langsung. Ini harusnya to the point, ini bukan to the point ya, to the point ya, langsung. Jadi maksudnya jangan gunakan bahasa yang rumit-rumit ya, gunakan bahasa yang sederhana saja. Nah contohnya ini nih, ini yang disilang sama yang betul ya. Ini yang pertama yang salah ya, contohnya perangkat ini memiliki kompatibilitas. Apa ini kompatibilitas ya? Lalu multi platform, waduh apa lagi ya? Orang akan bingung ini apa ini ya? Ini bahasa komputer, kalau orang yang nggak tahu komputer nggak tahu. Nah lebih baik yang nomor 2 ini, gunakan di semua perangkat Anda kapan saja ya, lebih simpel ya, semua orang tahu ya. Lalu yang ketujuh, gunakan social proof ya, bukti sosial. Itu maksudnya audiens itu lebih percaya pada ulasan, testimoni khususnya ya, rekomendasi ya. Contohnya kalau Anda beli produk pasti cek ya, cek testimoni, lalu rekomendasi orang-orang yang sudah membeli ya. Karena itu bisa membantu ya, orang yang merasa ragu akhirnya jadi membeli. Contoh lain ini misalnya lebih dari 10.000 pelanggan puas menggunakan produk ini ya. Oke, lalu ini penting juga nih ya, terapkan teknik AIDA ya. AIDA itu A-nya attention ya, ini buatlah konten yang mampu menarik audiens. Ini seperti headline tadi ya, gunakan kata kalimat pertama itu yang menarik ya, biar orang membaca lebih lanjut. Lalu yang kedua, interest, tunjukkan manfaat-manfaat produknya ya, agar menarik ya. Lalu yang ketiga, desire ya, ini jawaban atau solusi, bisa ditampilkan apa, diskon-diskon ya, atau apalah ya. Lalu yang kelima, action. Ini yang keempat, A itu action. Ini seperti CTA ya. Jadi audiens diajak untuk melakukan sesuatu ya. Nah ini contohnya ini ya, contoh AIDA nih ya. Contohnya nih, attention nih, kerja di coworking space serasa di rumah sendiri, mau ya, orang akan wah seperti kerja di rumah sendiri ya. Lalu interestnya ini, manfaatnya nih, manfaat-manfaatnya nih, ruang pribadi kedap suara, wifi super cepat, mesin bikin kopi, ada camilan gak terbatas. Wah itu kan yang menarik apa ditampilkan di situ. Lalu desire-nya itu biasanya ya tentang harga-harga, diskon segala macam. Contohnya dengan biaya sewa terjangkau, jadikan harimu lebih produktif. Nah, action-nya, yuk pilih planmu sekarang ya, itu ya. Atau yang seperti ini sama juga, ada gambarnya ya. Contohnya ini attention-nya, lalu interest
ya, lalu desire. Oke, lalu yang 9, gunakan urgency atau kelangkaan ya, buat audience merasa bahwa mereka perlu bertindak sekarang. Ya, contohnya diskon hanya berlaku sampai jam 12 siang ini. Wah, orang akan terburu-buru. Atau stok terbatas, buruan pesan sekarang. Nah, itu urgency. Orang yang membutuhkan, butuh yang perlu, pasti cepat-cepat akan membeli. Oke, itu materi tentang copywriting. Sekarang kita lanjut ke deskripsi produk ya. Deskripsi itu penjelasan ya. Jadi deskripsi produk itu penjelasan tertulis yang menggambarkan fitur, manfaat, nilai suatu produk kepada audiens ya. Nah, deskripsi ini tujuannya untuk apa? Untuk memberikan informasi yang jelas dan menarik. Jadi untuk meyakinkan pelanggan agar membeli produk itu ya. Nah, ini penulisan deskripsi produk yang efektif itu bisa membangun kepercayaan, meningkatkan konversi atau penjualan ya. Oke, sekarang tekniknya bagaimana nih ya? Sekarang jelaskan, yang pertama, jelaskan produk secara detail ya. Sertakan ya, kalau bisa sertakan informasi tentang ukuran, bahan, warna, fungsi, dan fitur unik lainnya ya. Contohnya ini ya, nggak tahu tumbler apa ini, kapasitas 500 ml, dimensinya 10 x 10 x 15 cm, bahannya plastik BPA free. Ini kan sekarang yang diunggul-unggulkan BPA free ya. Itu penjelasan secara detail. Lalu soroti manfaat. Yang kedua ya, soroti manfaat, bukan hanya fitur ya. Fitur itu karakteristik produk, sementara manfaat itu nilai tambah bagi pengguna ya. Jadi Anda mendapatkan apa dari beli produk itu? Jadi Anda harus bisa menunjukkan produk itu bisa memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah pelanggan nggak? Ya, contohnya ini, kalau Anda nampilkan fitur, misalnya produk ini terbuat dari bahan stainless, hanya seperti itu. Nah, sedangkan kalau Anda bisa menunjukkan manfaat, produk ini tahan lama, tidak mudah berkarat, dan aman untuk jenis makanan. Wah, orang pasti lebih tertarik dibandingkan yang menyebutkan ini stainless. Nah, lebih baik tampilkan tahan lama nih, tidak mudah karat, aman, seperti itu. Jadi manfaat yang ditampilkan. Lalu gunakan bahasa persuasif ya. Memikat audiens dengan gaya yang menarik dan relevan ya. Contohnya 97% pelanggan merasa lebih percaya diri setelah menggunakan produk ini. Lalu rasakan kelembutan selimut berbahan premium yang memeluk tubuh Anda di malam hari. Ya, jadi gaya bahasa yang menarik dan relevan. Oke, yang keempat, gunakan berbagai media. Maksudnya, jadi dalam membuat copywriting, deskripsi produk, Anda bisa mengkombinasikan teks dengan gambar atau dengan video ya, untuk mendukung penjelasan itu. Lalu yang 5, jangan lupa optimalkan SEO ya, Search Engine Optimization ya. Jadi jangan lupa menampilkan kata kunci biar kalau kamu buat status mudah ditemukan ya oleh audiens ya. Nah, contohnya ini wireless ya. Wireless tanpa kabel ya. Rasakan kebebasan tanpa kabel dengan headphone wireless ya, bisa memberikan kualitas suara yang terbaik ya. Lalu noise cancelling terbaru, jadi mengurangi noise. Lalu jadi mendengarkan musik tanpa gangguan. Baterai tahan 30 jam ya. Jadi bisa terhubung terus ya. Desainnya ergonomis. Lalu dilengkapi dengan mikrofon jenis panggilan telepon yang sempurna ya. Jadi pilihan ideal untuk Anda yang aktif dan dinamis ya. Jadi yang ditampilkan manfaat-manfaat ya. Oke, itu materinya. Ini saya beri tambahan tentang hook ya. Hook itu kalimat pertama ya. Jadi seperti headline seperti itu ya. Membuat orang jadi pingin tahu ya. Ada berbagai macam jenis hook ya. Ada hook negatif ya, bikin orang khawatir atau takut ketinggalan. Nah, ini Gen Z sekarang banyak yang FOMO ya,
takut ketinggalan ya. Misalnya apa ini? Ini contoh-contohnya nih ya. Jangan sampai akun jualanmu sepi gara-gara kesalahan ini. Ya kan mesti takut ya. Salah apa ini? Ya. Lalu yang kedua, hook penasaran. Bikin audiensmu penasaran. Contohnya ini, nggak punya laptop, tenang. Cara ini bisa cuma pakai HP. Wah, itu bikin penasaran. Wah, cuma pakai HP ini. Seperti apa? Oke, lalu yang ketiga, selanjutnya itu hook problem solving ya. Jadi tunjukkan masalah dan solusi. Ya. Contohnya, ini sama ya seperti tadi ya. Langsung yang ini ya. Yang emosional ya. Mainkan perasaan audiens ya. Capek nggak sih udah coba semua cara tapi tetap gagal. Ya kan emosi ya. Lalu bestie, ini rahasia yang jarang orang mau spill. Ya. Itu hook emosional. Lalu hook fakta yang menarik ya. Buat audiens biar tahu. Oh, baru tahu ya. Contohnya 90 orang nggak sadar kalau fitur ini gratis di Canva ya. Ya, lalu bikin produk digital itu nggak serumit yang kamu pikirkan ya. Jadi fakta-fakta yang menarik ya. Lalu yang selanjutnya hook problem solving ya, masalah dan solusi ya. Contohnya ini sudah juga ya. Oke. Humor dan edukasi ya. Contohnya punya Canva tapi cuman dipakai buat ngedit foto mantan ya. Itu humor dan edukasi ya. Sebenarnya bisa cukup banyak Canva untuk. Lalu hook storytelling ya. Dulu aku gaptek ya, tapi sekarang aku bisa bikin produk digital cuman dari HP. Nah, itu storytelling ya. Kamu ceritakan storymu ya, ceritamu. Lalu ada hook visual ya, tunjukkan hasil akhir biar audiens tertarik ya. Misalnya mau tahu cara bikin ini cuman model Canva. Misalnya kamu nunjukkan video atau nunjukkan desain yang menarik. Ini cuman model Canva loh gitu. Ya. Oke. Ya, itu materinya. Nah, ini ada tugas, Anda bisa melakukan mendesain ya. Buat desain promosi dengan format yang tadi Anda pelajari ya, pakai AIDA boleh, lalu pakai hook atau pakai apa, pokoknya Anda buat desain promosi yang menarik. Di sini yang diutamakan adalah penggunaan content writingmu ya, karena ini kan kuliah content writing, jadi Anda harus jelas content writingnya ya. Paling mudah AIDA itulah, ada attention, interest ya, desire, action. Itu harus jelas ya. Kumpulkan minggu depan. Oke, selamat ketemu lagi. Selamat malam.